Jadi menurut saya di era yang sangat modern, negara membangun sesuatu yang sangat mercusuar, tetapi dengan cara-cara yang maaf ya sangat tradisional dan tidak menggunakan prinsip. Oke, dari semua ini Anda menduga ada korupsi di situ? Biasanya sebuah proses kebijakan yang inkonsisten, kemudian anggaran yang berubah-ubah, lalu ada pembengkakan. Dalam analisis politik dan banyak perspektif tentang studi korupsi, itu menunjukkan ada indikator kuat tanda-tanda korupsi di situ. Tanda-tanda korupsi di situ? Ya. Jadi saya kira rasional kalau publik kemudian menilai bahwa sangat wajar ini perlu dibongkar. Nah pertanyaannya siapa yang paling bertanggung jawab dari kekacauan ini atau kerugian buat Republik ini? Menurut saya pergeseran dari B2B menjadi B2G itu tanggung jawabnya Presiden. Waktu itu Presiden namanya Joko Widodo. Iya, yang menarik Bung Eman. Mirip IKN ya? Iya mirip, ada perubahan ya. Nanti bisa jelaskan juga soal itu. Yang menarik adalah ketika di dalam B2B itu kita bisa baca ya di bukunya yang dikeluarkan oleh PT Kereta Api Indonesia. Saya kayak ada judulnya adalah Kereta Cepat Jakarta Indonesia. Itu detail tuh disebutkan bahwa mengapa Indonesia setuju dengan Cina pada 2015 itu, ternyata syaratnya adalah tidak ada jaminan dari pemerintah dan tidak ada uang dari APBN. Itu yang membuat pemerintah Indonesia, dalam hal BUMN-nya, menyetujui itu. Itu tertulis di buku itu ya. Jadi clear, ini adalah aturan resmi bahwa memang tidak ada intervensi negara di dalam mengeluarkan uang untuk kepentingan pembangunan kereta cepat itu. Tiba-tiba berubah. Nah perubahan ini tentu membuat tanda tanya. Itu satu. Yang kedua perubahan ketika di awal Jepang bahkan mengeluarkan uang untuk ke studi kelayakan pada waktu itu. Awalnya memang mau ke Jepang waktu itu ya. Betul. Kereta cepat tuh Jepang yang buat. Tapi betul. Bahkan dengan bunga yang 0,1%. Bunga 0,1%. Ya. Dengan Cina? Dan dengan Cina 2%. Lalu 2%. Lalu berubah menjadi 3,4%. Berapa kali lipat tuh? Ya luar biasa itu ya. Jadi puluhan kali lipat ya. Perubahan keputusan presiden atau peraturan presiden itu, lalu perubahan pergeseran dari Cina ke Jepang itu tentu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan penting di situ, Bung Eman. Ya. Yang kemudian membuka dugaan kuat ada transaksi apa sebetulnya yang membuat pergeseran terjadi, yang kemudian pemerintah terlibat. Tanda tanya itu kemudian menimbulkan dugaan yang sangat kuat bahwa dugaan transaksi besar antara China Development Bank dengan pemerintah Indonesia itu apa sih? Ya sebentar, saya mau tanya dulu begini. Apa salahnya dari B2B kemudian menjadi B2G ya berarti ya? Iya. Business to government, kurang lebih begitulah ya? Itu aneh sebetulnya. Biasanya. Apa salahnya? Ya biasanya government to government. Karena enggak equal. Biasanya G2G. G2G atau B2B. Oke. Nah dari peristiwa ini. Kalau sekarang berarti B2G, business to government. Business to government. Oke, itu nggak mafhum. Menurut saya tidak umum. Yang terjadi itu adalah government to government. Dan yang ini saya garis bawahi. Satu, tidak mafhum. Yang kedua, ada puluhan kali lipat. Kalau 0,1 ke 3, berapa tadi? 3,4. 3,4 mungkin bisa pakai kalkulator ya. Ada puluhan kali lipat ya. Puluhan kali lipat bunga yang harus dibayar padahal dengan Jepang hanya 0,1%. Betul. Sementara dengan China, dengan Tiongkok 3,4%. Awalnya 2%, lalu berubah menjadi 3,4%. Itu utang 116 triliun. Iya. Yang harus dibayarkan selama berapa tahun? 40 tahun kalau tidak salah. 40 tahun anak cucu kita itu yang bayar. Betul. Itu pertanyaan besar. Ya, itu dikontrakkan semacam itu. Nah dari situ saya akhirnya menyimpulkan bahwa pembangunan kereta cepat itu tidak menggunakan prinsip-prinsip good governance. Lalu saya analisis tuh, misalnya di dalam prinsip good governance pertama adalah partisipatif. Saya cari ada nggak riset yang menunjukkan bahwa masyarakat menyetujui itu. Ternyata sekolah bisnis dan manajemen ITB itu pernah melakukan satu riset yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak setuju dengan perubahan dari Jepang ke Cina itu. Mereka tidak setuju kalau kontrak pembangunan kereta cepat itu dengan Tiongkok.
Itu maksud saya mau menunjukkan bahwa good governance yang diantara cirinya partisipatif publik untuk terlibat memberikan persetujuan atau analisis itu tidak dilakukan. Termasuk misalnya ada riset yang dilakukan oleh Indo Strategic yang menyebutkan bahwa masyarakat hanya yakin bahwa proyek kereta cepat itu bermanfaat untuk pembangunan ekonomi atau berdampak ekonomi itu hanya 2,3%. Sangat kecil dampaknya pada pengembangan ekonomi, hanya 2,3%. Maksud saya, prinsip pertama good governance sebetulnya telah dilanggar tentang partisipasi. Lalu yang kedua, transparansi. Perubahan pergeseran dari negosiasi dengan Jepang lalu kemudian dengan Cina, kemudian perubahan putusan Presiden 2015 dan 2021, itu kita tidak menemukan alasan-alasan yang kuat yang terbuka ke publik. Jadi dari situ saya melihat bahwa prinsip transparansi tidak terlihat di sini. Lalu kemudian prinsip efisien misalnya. Ternyata bengkak. Kan ada overrun. Pembengkakan pembangunan. Dari sebelumnya berapa ke berapa? Kalau tidak salah dari sekitar 70 triliun sampai 118 triliun ya sekarang ya. 116 belum berubah. Dari sebelumnya karena kira-kira pembengkakannya 1,6 triliun. 1,6 miliar dolar. Oke, berarti berapa triliun tuh? Jadi tinggal dihitung aja ya dengan kurs. Jadi sebetulnya pembengkakan itu menunjukkan bahwa ini tidak efisien sebetulnya. Dan itu yang kemudian disebut dengan melanggar prinsip good governance tentang efisiensi. Sekitar 25 triliun tadi pembengkakan. Jadi karena itu pembangunan kereta cepat itu dari awal sebetulnya tidak memenuhi syarat bahwa ini dijalankan dengan prinsip-prinsip good governance gitu. Karena tidak memenuhi syarat sebetulnya dan beberapa pengamat kebijakan publik mengatakan bahwa ini tidak menguntungkan dan bahkan berpotensi kita rugi. Dan ternyata dalam 1 tahun sudah mengalami kerugian 4,1 triliun. Di semester pertama 2025, itu yang 2024 Mas. Karena kan beroperasi sekitar akhir 2023 ya. Ternyata rugi 4,1 triliun. Dalam 1 tahun. Sekarang semester 1 sudah rugi 1,6 triliun. Jadi ini memang proyek rugi. 6 bulan rugi hampir 2 triliun lah kurang lebih. Iya. Luar biasa. Jadi data-data itu menurut saya utangnya gede. Betul. Dan setiap tahun rugi triliunan. Betul. Dan itu menjadi beban. Apalagi ketika kemudian dialihkan kepada APBN begitu. Oke, kita simak sampai dulu. Itu datanya banyak sekali nih. Jadi kalau tadi dari 0,1 ke 3,4% bunganya ya, itu naik 34%. 340%, sorry, maaf, naik 34 kali atau 340 kali. Naik 340 kali. Utangnya. Bunganya. Oh, sorry ya, bunganya 0,1 ke 3,4%, naik 340 kali. Ya. Oke. 3.400%. Oke, itu bunganya saja. Setiap tahun rugi sekitar 4,1 triliun. 4,1 triliun, 4 triliun lah katakanlah. Ya. Setiap tahun rugi 4 triliun. Ya. Belum bayar pokok. Belum bayar pokok. Belum bayar bunga dan utang pokok ya. Oke. Lalu kemudian sebelumnya business to business. Sekarang business to government. Iya. Nggak mafhum. Jadi memang nggak efisien. Dan melanggar prinsip governance. Apalagi kemudian kita tahu ketika kontrak dengan Cina itu perencanaannya itu selesai 2019. Apa yang terjadi? Baru selesai tahun 2023. Jadi molor. Jadi menurut saya di era yang sangat modern negara membangun sesuatu yang sangat mercusuar tetapi dengan cara-cara yang maaf ya sangat tradisional dan tidak menggunakan prinsip. Oke, dari semua ini Anda menduga ada korupsi di situ? Biasanya sebuah proses kebijakan yang inkonsisten, kemudian anggaran yang berubah-ubah, lalu ada pembengkakan. Dalam analisis politik dan banyak perspektif tentang studi korupsi, itu menunjukkan ada indikator kuat tanda-tanda korupsi di situ. Tanda-tanda korupsi di situ? Ya. Jadi saya kira rasional kalau publik kemudian menilai bahwa sangat wajar ini perlu dibongkar. Nah pertanyaannya siapa yang paling bertanggung jawab dari kekacauan ini atau kerugian buat Republik ini? Menurut saya
pergeseran dari B2B menjadi B2G itu tanggung jawab dari presiden. Waktu itu presiden namanya Joko Widodo. Jadi menurut saya kita perlu meminta pertanggungjawaban. Kita perlu bertanya, mengapa ada perpres yang berubah? Apa argumennya? Oke. Padahal argumen pertama pemerintah menyetujui Cina adalah karena Cina atau Tiongkok ini setuju tidak ada jaminan dari APBN, tidak ada jaminan dari pemerintah. Tiba-tiba kemudian berubah. Bagi saya ini tanda tanya besar. Saya kira itu. Oke, baik. Kita belum tahu.